warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, semangat pagi semuanya. Ya, bertemu dengan saya kembali di setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 di acara Secangkir Kopi Hangat ya, bersama saya Dr. Agus Sukosanto. Di mana 1 jam ke depan kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik yang tidak terlepas dari apa itu autoimun, karena memang saya Kopi Hangat ini akan membahas terkait masalah autoimun bersifat dengan seluk-beluknya. Dan nanti 1 jam ke depan kita membahas sebuah topik yang menarik, dan silakan nanti penyintas autoimun Sobat Muardi bisa bergabung semuanya, kemudian bisa bertanya, kita bisa sharing ya, saling tukar pikiran, sehingga ini juga bermanfaat untuk semuanya. Ya, sebelumnya saya sapa dulu nih dari Facebook maupun YouTube-nya, Facebook, YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi, Instagram juga nih, Sobat Muardi ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Dan juga ini dari Alergi Imunologi Internasional ini, Facebook maupun Instagram ya, para penyintas autoimun. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Semoga di hari Rabu ini juga suasana hati kita cerah, juga udara di luar ini udara juga cerah. Dan kita tetap apapun dengan kondisi new normal ini ya, kita juga harus tetap waspada, hati-hati, dan jangan lupa pokoknya cuci tangan, pakai masker kalau keluar, dan jaga jarak atau physical distancing dengan yang lain. Nah, semoga kita berharap pandemi COVID-19 ini segera berakhir dari bumi Indonesia tercinta dan juga seluruh dunia. Amin ya. Pada hari ini kita bahas sebuah topik yang sangat-sangat menarik sekali dengan nanti seorang narasumber yang sangat luar biasa, yang sangat hebat. Pada hari ini kita membahas tidak terlepas dari penyintas autoimun juga. Tetapi ini sangat menarik untuk hari ini karena ini sering ditanyakan oleh penyintas autoimun maupun Sobat Muardi terkait masalah kesuburan, karena wanita yang paling sering terkena autoimun dan wanita juga nanti ya ibaratnya hamil, bukan laki-laki ya, jadi sehingga masalah kesuburan ini sangat-sangat ingin diketahui. Tapi untuk yang hari ini masalah kesuburan pada penyintas autoimun ada hubungannya juga dengan obat yang sering juga digunakan pada penyintas autoimun. Ini kan nanti dilematis, makanya nanti kita akan bahas. Dan ini juga kita mengangkat topik ini karena memang ada masukan dari penyintas autoimun yang ingin menanyakan apakah sih ada peran ataupun efek samping dari obat ini terkait masalah kesuburan pada penyintas autoimun ya. Untuk lebih jelasnya kita hadirkan narasumber kita pada pagi hari ini ya. Beliau seorang spesialis obstetrik ginekologi ya dari kandungan. Tapi beliau ini punya konsultan di masalah onkologi ya. Kita hadirkan Dr. Heru. Silakan dokter. Ya. Silakan dokter. Nah, ini telah hadir bersama kita ini Dr. Heru Prianto ya. Beliau seorang spesialis ginekologi. Dokter, gimana ini kabarnya hari ini? Sehat-sehat? Alhamdulillah baik. Sehat ya, alhamdulillah baik. Memang semoga ini juga kita secerah ini di luar juga cerah ya, dokter. Ya. Iya. Dan juga ini masalah ini dokter. Hari ini mungkin kita nanti akan membahas masalah yang mungkin sering ditanyakan oleh penyintas autoimun dokter ya. Tapi sebelumnya untuk Sobat Muardi dan penyintas autoimun mungkin belum kenal juga ini dokter Heru ini, mungkin bisa disapa dulu dokter Heru ini. Yang dari penyintas autoimun, Instagram, Facebook maupun dari Sobat Muardi ini. Ya. Silakan disapa dulu dokter. Terima kasih Dr. Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sahabat Muardi yang berbahagia, saya Heru Prianto. Jadi saya sehari-hari di bagian kebidanan dan kandungan, Dr. Agus. Khususnya di bagian onkologi, jadi bidang yang hanya menekuni untuk tumor dan kanker. Dan tentunya hari ini insya Allah topiknya adalah memang berkaitan. Moga-moga nanti kita bisa sharing hal yang insya Allah bermanfaat. Iya, terima kasih. Ini Dr. Heru ini, beliau kan seorang yang ahli di bagian onkologi ya, tumor tadi. Dokter Heru, ini kan karena untuk kita nanti 1 jam ke depan kita akan membahas sebuah topik ini yang menarik juga nih ya untuk hari ini. Ini yang pertama gini dokter, kan penyintas autoimun sering bertanya-tanya sebenarnya
kalau saya itu autoimun, itu sebenarnya kesuburan itu sama enggak sih dengan orang normal? Kan ini orang bertanya, oh berarti dok kalau saya itu udah kena autoimun, berarti saya mungkin ya dalam tanda kutip mungkin tidak lebih subur atau mungkin malah kurang subur dibanding orang normal. Ini gimana dokter? Ini yang ada di masyarakat seperti itu? Enggak? Iya. Jadi memang benar Dokter Agus, memang kalau pasien mempunyai pertanyaan dalam benaknya demikian adalah hal yang wajar. Karena memang bagaimanapun penyakit autoimun tanpa hal lain, misalnya tanpa pengobatan yang lain pun, tanpa pengaruh obat yang lain pun juga berpengaruh terhadap fertilitas atau kesuburan. Secara umum fertilitas suatu pasangan itu adalah ada porsi laki-laki, ada porsi wanitanya. Walaupun porsi wanitanya lebih banyak, gitu. Ya. Dan dari berbagai masalah yang bisa mempengaruhi kesuburan, memang salah satunya adalah penyakit yang sifatnya sistemik, termasuk penyakit autoimun ini ya. Jadi mungkin dari pengalaman Dokter Heru ini, mungkin selama ini waktu di Muardi ya, di Muardi ini kan kadang juga seberapa sering Dokter Heru ini menangani misalnya orang dengan penyintas autoimun terus datang periksa ke Dokter Heru ini gimana? Ada mungkin kan punya pengalaman sering dulu ini yang sobat Muardi dan penyintas autoimun, karena kita harus sering dulu. Kalau khusus saya sejak selesai pendidikan terakhir itu memang sudah tidak merawat pasien kecuali tumor sama kanker. Ya, okay. Kemudian misalnya juga masalah yang berkaitan dengan janin, masalah yang berkaitan dengan kesuburan yang detail juga bukan keahlian saya lagi. Gini ya, menarik gini dokter, ini kan salah satu pengobatan dari autoimun itu rata-rata kan ada pemberian, kalau yang terakhir kan diberikan selain ada berbagai macam step-step itu kan. Nah, salah satu yang menarik nanti kita bahas di sini adalah tentang siklofosfamid ini nih. Siklofosfamid. Ya. Jadi memang siklofosfamid mungkin saya tampilkan sedikit gambar ya. Oh iya. Bisa nyambung ya. Ya, ini dokter. Ya. Jadi siklofosfamid adalah kelompok obat-obat kemoterapi, sahabat Muardi. Jadi kelompok obat-obat kemoterapi yang bekerja dengan prinsip sebagai alkylating agent. Nah, nanti saya jelaskan karena ini agak detail. Nah, obat kemo ini digunakan untuk kanker apa aja. Jadi nanti kita lihat kemudian kaitannya dengan yang kita diskusikan hari ini. Siklofosfamid baik tunggal maupun kombinasi dengan obat kemo yang lain digunakan misalnya pada Hodgkin lymphoma, termasuk juga pada NHL, non-Hodgkin lymphoma. Kemudian juga digunakan pada kasus-kasus leukemia baik yang akut maupun kronik. Kemudian juga pada kasus multiple myeloma, kemudian juga pada neuroblastoma. Nah, di bidang saya ini hari-hari kita gunakan sebagai obat kemoterapi pada kanker ovarium. Dan pada bedah onkologi digunakan pada kanker payudara. Itu variasi penggunaan siklofosfamid sebagai obat kemoterapi, terapi. Nah, ternyata yang menarik adalah bahwa siklofosfamid ini mempunyai mekanisme kerja sebagai obat-obat imunosupresif. Nah, ini yang ahlinya beliau Dr. Agus. Ini kan yang menarik sekali ya ini. Mungkin ada tambahan dokter. Ini kan sebelumnya dokter ini kan juga ada yang bertanya dulu nih. Dari Instagramnya alergimologi ini. Ini mungkin ya tetap dari Mbak Fairul Nur ya, dari ini Singapura nih.
Dok, saya 1 bulan ini datang bulan nggak stop walaupun hanya flag. Apa yang harus saya lakukan? Ini beliau ini seorang penyintas autoimun jenis kayaknya sepertinya lupus ya. Ya. Ini tadi 1 bulan ini datang bulan, tapi tidak nggak stop walaupun hanya flag aja. Ini apa yang harus saya lakukan ini? Ya. Dok? Jadi Mbak siapa dah namanya? Fairul Nur. Mbak Fairul. Ya. Jadi untuk seorang wanita siklus haid yang normal itu akan dikelola oleh beberapa hormon. Minimal 4 hormon. Jadi hormon estrogen, hormon progesteron, kemudian hormon LH, luteinizing hormone, dan FSH, follicle stimulating hormone. Yang lebih gampang dipahami untuk komunitas mungkin awam adalah terutama yang 2 hormon, estrogen dan progesteron. Nah, itu di dalam seorang wanita yang sudah madur, maka naik turunnya hormon itu harus dalam keseimbangan. Sehingga yang dialami tadi oleh Mbak Fairul tadi, ketika kenapa haidnya tidak teratur, maka sudah bisa diprediksi bahwa keseimbangan itu saat ini sedang terganggu. Umur berapa Mbak Fairul? Mbak Fairul umur berapa ya nih Mbak Fairul ya? Ini kira-kira sekitaran mungkin ya 30-an apa ya? 30 mungkin ya, 40. Ya. Nggak ada umurnya nih. Karena kalau usia sebegitu harusnya masih rutin, masih usia reproduksi. Nah, kalau klasifikasinya Dr. Agus, untuk umum kita sebut sebagai spotting. Jadi perdarahan di luar haid. Kalau istilah kita yang medis adalah abnormal uterine bleeding, atau tergantung polanya bisa disebut metroragi. Metroragi itu ada haid atau perdarahan di luar men, tapi jumlahnya tidak banyak. Ada juga yang menometroragi, ada haid di luar siklus menstruasi jumlahnya banyak, disebut juga polimenori. Jadi tadi yang Mbak Fairul memang harus dipastikan dia pola yang mana, karena seperti ini sebenarnya bisa dikembalikan ke arah normal. Oh, bisa kembali ke arah normal. Bisa kembali ke arah normal. Iya. Cuman kadang seperti ini kalau dokter ini, oh ini Fairul usia 40 nih, usia 40. Iya, usia 40 tahun nih. Iya. Jadi memang bisa mungkin dikembalikan dan sebaiknya mungkin kontrol dokter ya. Iya. Harus evaluasi dokter Austin ya. Iya, ke dokter. Ini ada misalnya ada hubungannya juga dengan misalnya ini dokter, kan belum mungkin ada juga, karena dia penyintas autoimun yang jenis yang mungkin lupus ya. Itu apakah ada hubungan dengan itu juga? Maksudnya ada hubungannya juga dengan autoimunnya atau dengan pengobatannya nih, hormonnya tadi? Ya, begini, jadi wanita itu termasuk yang relatif peka atau sensitif berbagai hal yang bisa mempengaruhi siklus haid. Bisa dari obat, bisa misalnya dengan pasien yang KB, atau kemudian penyakit lain, atau mungkin pernah tindakan operasi dan sebagainya. Tapi yang sebelum kita bahas autoimun adalah bahkan wanita yang saat itu sedang stres saja, itu sudah bisa mempengaruhi pola haidnya. Nah, demikian juga penyakit autoimun memang misalnya pada pasien-pasien yang sulit hamil, itu ada beberapa pemeriksaan, atau pasien yang sering keguguran itu juga kayak anates, itu adalah terkait dengan penyakit autoimun. Jadi memang ada pengaruhnya penyakit ini terhadap fertilitas. Fertilitas, iya. Oke. Sebelumnya kan kita sapa dokter, ini biasanya kita nyapa-nyapa dulu nih dari Facebooknya dari Muardini ya. Ini selamat pagi ya dari Mbak Ningse, Mbak Eka Rahmat dan Yohana nih dari Merauke, Papua ya. Oke, hadir. Kemudian dari Muardi ya. Terus mana lagi Mbak? Sudah ada. Bawah ya. Dan juga nanti dari Tuba ini juga hadir ya. Terus dari Mbak Lucy ini. Mbak Lucy ini ya, selamat pagi, selamat menjalankan tugasnya dokter. Bersyukur pada Tuhan, diberkati Tuhan ya. Oh ya, ini bersyukur ya. Ilmu pengetahuan. Oke, ini terima kasih ya. Dari Mbak Lucy ya, pokoknya kita harus ini dari Kalimantan Barat ya, dari Kalimantan Barat ini hadir, kemudian dari
Oh, Hong Kong ya, Mbak Yuni di Hong Kong. Komunitasnya Iya, menyebar ya. Bukan dari nanti hadir ya. Jadi bagaimana kabar sana ini? Mulai new normal nih. Semua kan new normal nih. Wah, hati-hati ya. Banyak hati-hati. Intinya pokoknya walaupun kita semua new normal ya harus hati-hati semuanya lah ya. Good distressing. Dokter, ini juga kembali ke topik ini tadi, misalnya bagaimana ini dokter terkait masalah siklopospamid sendiri ini? Apakah ini bisa pemberian obat ini itu mempengaruhi kesuburan? Ini kan topik kita hari ini memang masalah kesuburan karena siklopospamid ini sebenarnya. Ya, mungkin saya jelaskan bertahap dan pelan-pelan. Ya, ini memang agak sulit itu. Jadi siklopospamid mekanisme kerjanya di dalam tubuh adalah sebagai alkylating agent. Artinya obat ini mempunyai zat aktif namanya fosforamid. Jadi apakah digunakan secara oral diminum atau diinjeksi karena untuk kemo, itu harus di metabolisme di liver dulu. Nah, zat aktifnya namanya fosforamid. Nah, fosforamid ini mekanisme kerjanya adalah langsung ke inti sel. Nah, apa yang dilakukan adalah dia melakukan adapt atau ikatan di gennya, sehingga kromosom dari sebuah sel itu menjadi terpilin. Jadi terpilin di intrastrand maupun di interstrand. Nah, langkah selanjutnya atau akibatnya adalah kematian sel. Kematian sel dari harapannya adalah tentunya sel kankernya. Mungkin sahabat sekalian atau sahabat Muwardi bahwa obat-obat kemoterapi itu secara umum akan mempunyai efek yang paling utama pada sel-sel kankernya. Jadi kenapa? Karena sel-sel kanker ini sedang aktif membelah. Sehingga akan beda efeknya obat kemoterapi pada sel normal atau pada sel kanker. Bahkan pada sama-sama sel normal pun beda. Misalnya sel normal yang aktif membelah, misalnya pada mukosa usus, pada akar rambut dan sebagainya, itu efeknya lebih besar. Beda dengan misalnya pada sel saraf yang relatif tidak terkena efeknya. Makanya pada orang yang kemo rambutnya rontok, kemudian diare dan sebagainya. Itu adalah salah satu gambaran klinis yang gampang dilihat bahwa obat kemoterapi juga dalam tanda kutip mempunyai efek pada sel-sel normal pada jenis organ tertentu yang memang selnya relatif cepat membelah. Ya demikian. Kalau misalnya, makanya kalau orang berpikir ini, dok bisa nggak sih misalnya ini obat langsung hanya mengenai sel yang ini tuju aja, misalnya nggak usah sampai yang kena sel sehat itu gimana? Kan mungkin orang begitu, dok pilih yang bisa yang cuman yang sakit saja. Ya, jadi itu termasuk kelompok targeted terapi. Iya, targeted terapi. Jadi kalau obat kemoterapi itu memang betul metabolit aktif dari obat kemoterapi itu akan ke seluruh tubuh dan memang semua sel terpapar. Tapi memang karena beda perangai selnya, yang terpapar banyak adalah yang sel kanker. Nah, beda dengan kemoterapi, targeted terapi. Target terapi adalah obat yang memang akan mempunyai pengaruh hanya pada sel tertentu. Sel tertentu yang mengekspresikan gen tertentu. Contohnya adalah saya sebut merek, tapi bukan merek ya, generik, bevacizumab. Oh iya. Bevacizumab adalah suatu zat namanya VEGF inhibitor. Dia hanya akan setelah diberikan hanya menuju pada sel kanker yang mempunyai reseptor tertentu, Dr. Joko. Nah, reseptor ini hanya diekspresikan di sel kanker itu. Nah, sel normal tidak terkena karena dia tidak punya alat untuk menangkap itu, gitu. Nah, itu namanya targeted terapi. Nah, bevacizumab ini adalah ketika diberikan, maka sel kanker tidak punya kemampuan lagi menginduksi terbentuknya pembuluh darah baru, sehingga tidak ada nutrisi, akhirnya mati.
Nah, itu yang targeted terapi. Gitu, Dokter. Terus tadi untuk ini dokter, yang tadi masalah tadi sikloposmosid sendiri terhadap ini wanita, ini gimana? Suburannya agak menurun sebentar enggak ini kira-kira? Ini kita lihat nih di slide kecil kita itu. Jadi saya urut dari atas dulu ya. Jadi sikloposmamid mempunyai efek salah satu mutagenicity. Jadi bisa memicu perubahan di dalam sel menjadi mutagen, berubah DNA-nya. Sehingga ini implikasinya adalah tidak boleh digunakan pada orang yang sedang hamil. Jadi pada hamil, apalagi hamil muda, maka dia juga merupakan kontraindikasi karena bisa tanda kutip bisa cacat dan sebagainya seperti itu. Itu yang mutagenicity. Yang kedua adalah gonad suppression. Jadi dia menekan produksi atau proses oogenesis maupun spermatogenesis. Jadi menekan proses maturasi atau pematangan sel telur pada wanita maupun juga menekan proses spermatogenesis terbentuknya sel-sel spermatosa pada laki-laki. Nah, ini adalah mekanisme bagaimana sikloposmamid bisa mempengaruhi kesuburan pada seorang wanita maupun justru pada laki-laki. Sehingga dengan mekanisme gonad suppression ini akhirnya menyebabkan fertility suppression, sehingga tertekan kesuburan wanita tersebut. Nah, nanti yang terakhir ini baru kita bahas yang terakhir ini, Dr. Joko. Iya. Terakhir. Nah, ini sekaligus ini dokter, ini kan ada dari Instagramnya Muardini yang tanya nih dari Vero nih. Dok, kanker apa saja yang bisa muncul di organ kewanitaan ini sekaligus ini ada muncul kanker ini. Iya. Kalau kanker kanker yang terkait sikloposmamid atau kanker umum? Oh, ini mungkin ini kanker secara umum nih. Secara umum nih. Yang di organ kewanitaan biasanya muncul apa saja nih yang sering ini? Organ kewanitaan itu dibagi organ yang di dalam dengan organ yang di luar. Semuanya bisa terjadi kanker. Misalnya yang di dalam, kalau di rahimnya bisa kanker rahim, namanya kanker endometrium. Atau yang kedua, kanker dari jaringan ikatnya rahim, namanya sarkoma. Kemudian yang paling banyaklah kanker dari mulut rahim. Jadi kanker serviks ini khas karena penyebabnya bukan genetik, tapi karena infeksi virus dari luar. Kemudian ada dari indung telur, kanker ovarium. Jadi ada juga kanker tuba, saluran telur. Nah, yang di luar adalah bisa kanker vagina atau kanker vulva, kanker bibir kemaluan. Jadi kalau dari kesekian ini kalau diurutkan, yang paling banyak adalah kanker serviks. Kanker serviks. Kedua kanker ovarium, baru kanker endometrium. Itu Mbak Vero. Ya, Vero ya. Terus Mbak ada atau Ibu? dokter dari Facebooknya Muardini, dari Mbak Sabila Rosida. Dok, saya wanita 25 tahun nih, sudah menikah tapi belum punya anak nih. Saya konsumsi imuran 25 mili per hari sudah 6 bulan ini, dok. 4 bulan terakhir ini haid saya memanjang sampai lebih dari 14 hari. Tapi siklusnya tetap dan trombosit saya lebih kurang dari 100.000. Kenapa nggih, dok? Nah, ini matur suwun nih. Nah, ini mungkin ada imuran nih. Oh, dokter. Imuran. Pengobatan dari imunosupresan. Kemungkinan besar nih autoimun ini ya, Mbak Sabila nih ya. Ini dengan kenapa dia minum imuran berarti punya autoimun atau sesuatu yang dia harus pakai supresan ini ya. Ya, jadi tidak apa-apa. Jadi mungkin dari dokter Heru dulu, sebelum nanti dokter Heru dulu mungkin ada mungkin. Jadi Mbak Sabila nih Rosida ya. Gangguan siklus haid tadi seperti yang pernah saya jelaskan di depan memang bisa multifaktorial. Nah, apakah ini terkait dengan imurannya? Terus terang saya tidak mempelajari khusus mengenai terapi dengan
imunosupresan, tapi yang pasti kalau yang kita bahas hari ini dari siklofosfamid memang ya, memang bisa mempengaruhi siklus haid. Namun demikian, gangguan pola haid pada Mbak Sabila ini memang harus dipastikan karena prinsipnya ada dua gangguan haid itu. Jadi fungsinya yang terganggu atau organnya yang terganggu. Maksudnya kalau organnya terganggu, misalnya ada kelainan secara fisik di rahimnya dan sebagainya. Nah, sisi lain adalah hanya fungsinya yang terganggu. Fungsi yang terganggu ini adalah tidak seimbangnya, ada ketidakseimbangan hormonalnya. Ya. Gitu. Jadi begitu ya si Mbak Sabila, dan saya tambahkan ini untuk yang imuran ya. Terkait ini kan isinya azathioprine ya. Jadi begini, ini kan salah satu obat untuk imunosupresan ya. Imunosupresan sama juga dengan siklofosfamid tadi, dan ini harus hati-hati. Memang salah satu efek samping yang diakibatkan dari pemberian azathioprine ini atau imuran, jadi merek dagangnya imuran ya, itu adalah terkait masalah ini hematologinya ya. Makanya nanti trombositnya bisa jadi turun ya, bisa jadi anemia ya. Makanya harus dimonitor, dan ini sebaiknya nanti ada monitor berkala ya, monitor berkala, dan sebaiknya kontrol ke dokter, nanti akan dimonitor oleh dokternya ya. Jadi ini salah satu efek sampingnya adalah di bagian darah tadi yang terkena dari azathioprine ini. Terkait juga mungkin nanti sudah disampaikan Dokter Heru tadi masalah untuk haidnya tadi juga mungkin tetap apapun berpengaruh, dan imuran ini apalagi imuran tidak boleh, kalau hamil sama sekali tidak boleh kontrindikasi, tidak boleh ya, azathioprine tidak boleh ya, tidak boleh diberikan pada wanita hamil, dan sebaiknya silakan nanti kontrol ke dokter Madi ya untuk dievaluasi terkait juga masalah tentang haidnya tadi dokter ya, bagaimana tentang suburannya nanti di bagian apa ya, fertilitas ya? Fertilitas ya, di bagian fertilitas nanti bisa dievaluasi terkait kenapa kok 4 bulan ini belum hamil dan ini haidnya memanjang ya. Memang ada efek samping di bagian darahnya, trombosit salah satunya. Begitu ya Mbak Sabila. Dan ini dari ini saya sapa dulu dari atas Mbak. Sebentar, ini siapa dulu nih dari Happy ya, dari Hong Kong, oke, hadir. Terus kemudian dari ini dari Jakarta, oke, dari Taiwan, ini Taiwan juga hadir ya. Pokoknya di sana aman-aman semua, semoga tetap aman. Dan ini Hani Wongso nih, tadi Mbak, endometrium bisa jadi kanker dok, gejalanya apa dok ini? Dari Hani Wongso nih, Dokter Heru nih, pertanyaan menarik nih. Ya, jadi rahim itu Mbak Ani dibagi menjadi beberapa bagian. Dalam hal ini dinding rahimnya. Jadi kalau dinding rahim itu paling luar namanya perimetrium. Kemudian di dalamnya adalah myometrium, ototnya dari rahim. Kemudian yang terakhir adalah endometrium. Endometrium ini adalah jaringan yang secara siklik dia tumbuh kemudian luruh menjadi darah menstruasi. Nah, kapan menjadi kanker adalah kanker endometrium itu terbagi menjadi 2 tipe, Dr. Agus. Tipe 1 adalah trifecta yang namanya estrogen dependent. Tipe 2 adalah non estrogen dependent. Estrogen dependent adalah artinya tumbuhnya kanker ini karena sebenarnya dipicu oleh hormon itu sendiri. Jadi, tapi kenapa hanya sedikit kasusnya, tidak semua orang, karena terjadi karena tingginya kadar estrogen dan rendahnya hormon progesteron. Istilah kita adalah unopposed estrogen. Jadi contohnya misalnya begini, ada pasien yang belum hamil-hamil, maaf badannya gemuk, kemudian kadang-kadang juga ada diabetes dan sebagainya, itu indung telurnya itu tidak matang-matang. Jadi namanya polikistik ovari, sehingga dia tidak pernah pecah, tidak pernah ovulasi. Jadi selakut gitu ya? Bukan, tidak bisa matang. Tidak bisa matang aja. Tidak bisa matang sehingga memproduksi estrogen terus. Karena tidak pernah ovulasi, tidak terbentuk progesteron. Nah ini sehingga memacu terus
terjadi proliferasi di endometrium. Akhirnya terjadi suatu Seperti kanker. itu salah satunya. Gitu. Ya, Bapak. Iya. Tapi kalau yang tipe 2 itu adalah memang secara Tidak genetik terpengaruh estrogen ya. tidak terpengaruh estrogen Oh, seperti iya, itu. iya, iya. Gejalanya adalah gangguan pola haid, tapi cenderung ke arah polymenore, haidnya berlebihan. Berlebihan dibanding normal ya. Siklusnya sering memendek atau jumlah haidnya yang berlebihan. Jadi makanya harus hati. Usia juga berpengaruh dokter, usia. Usia kebanyakan adalah masa-masa reproduksi akhir sekitar 40 atau pasca menopause dini. Jadi usia 50 tahun ke atas. Oke. Saya seperti itu ya. Jadi Mbak Elsa ya. Tetap apapun nanti evaluasi lah ya, konsultasi dengan dokter obgyn yang terdekat ya dokter ya. Seperti itu aja. Ada faktor predisposisinya Mbak Joko. Dokter posisi ya. Jadi orang yang cenderung kena kanker ini adalah apabila gemuk, obesitas, Gemuk nomor 1 ya. kemudian hipertensi, Tensinya tinggi, hipertensi, kemudian diabetes mellitus. DM. Jadi harus kita jaga DM diri itu nih. memang ya semuanya kena ya. Wah, hati-hati ya, gemuk, ada DM, ada hipertensi, Ya. hati-hati ya. Tidak selalu terus mesti terkena Tidak, enggak. tidak. Tapi itu salah satu bisa yang memicu untuk keluarnya. Ya, dokter ya. Betul, betul. Ini dari Facebook dulu, Mbak Mary, dari Evani. Ini mungkin dari Mbak, ini dari Opsin nih, dari BPJS Opsin ini dokter, dari Ya, silakan. BPJS Opsin ini, izin bertanya dokter. Mbak, dinaikkan Mbak, Mbak Mary, di atasnya kenanga, yang Facebook. Jadi ini menarik sekali ya, ini mulai banyak pertanyaan dokter, ini makanya semakin lama semakin banyak nih pertanyaan ini nanti. Banyak sekali pertanyaan yang akan dari ya udah apa di ini nih udah ada Elvani Oksa Putra nih dari BPJS Opgyn ini dokter ya. Izin bertanya dokter, guna supresan pada kemo siklofosfamid apakah bersifat reversibel nih? Iya. Maksudnya bisa kembali. Apakah pada pasien subur yang mendapatkan kemoterapi dapat kita berikan GnRH agonis nih? Terima kasih dokter. Wah, ini pertanyaannya emang agak sulit nih. Dengan berikan GnRH ya, GnRH hormon nih, agonis nih, bisa enggak nih? Iya. Dokter Elvani Oksa ya. Putra ya. Ya. Jadi gonad suppression pada wanita ini atau pada laki-laki, pertama yang mempengaruhi apakah reversible enggak adalah pertama lama pemberian. Yang kedua adalah usia pada saat diberikan. Nah, apabila diberikan lebih daripada 6 bulan, kemudian usianya di akhir-akhir masa reproduksi 40 ke atas, maka reversibilitasnya rendah. Tapi kalau diberikan dalam jangka waktu yang tidak lama, pada usia reproduksi awal, maka dia cepat. Jadi lebih dari 60% masih reversible. Jadi kadang-kadang di sisi lain kita paham katakanlah efek sampingnya, tapi di sisi lain kalau kita paham bahwa dia reversible, jadi tentunya nggak perlu khawatir. Karena dokter yang memberikan psikopropamid pasti sudah memberikan aturan dan jumlah dosis yang pas. Sebagainya. Iya. Yang kedua yang mengenai GnRH, agonis tadi, Mbak Mary, dengan pemberian GnRH tadi, agonis itu bisa memberikan dari tadi sebentar. Ya ini tadi Pak. Ya. Ini nih ya. Ya. Apakah pada pasien Subur yang mendapatkan kemoterapi dapat kita berikan GnRH agonis nih, pasien subur yang mendapatkan kemoterapi nih. Jadi ini pertanyaan menarik, jadi bagus. Ini murid saya BPJS. Oh, iya. Makanya nih, pertanyaannya kan menarik sekali nih. Jadi begini, pada wanita subur yang masih memerlukan fertilitas, memang kita harus memikirkan bagaimana mengamankan kesuburannya ketika dia mendapatkan kemoterapi. Nah, GnRH agonis adalah intinya memblok stimulasi dari otak untuk
terjadinya maturasi atau proses oogenesis, terbentuknya telur di ovarium. Nah, dengan diblok tersebut, maka indung telur tidak melakukan proses oogenesis, tidak terbentuknya ovum yang matur, sehingga dia relatif istirahat. Nah, ketika relatif istirahat, karena pemberian GnRH agonis, maka obat kemo tidak mengefek ke dia. Oh iya kan karena dia yang dikena kan yang membelah kan ya. yang proliferasi. Iya. Jadi jawabannya adalah ya. Bisa. Berarti bisa ya. Jadi bisa bagus sekali ini ya. Dan ya ini biasanya ada pertanyaan lagi dokter, biasanya ada pertanyaan gini. Terusannya adalah di cover BPJS enggak ini? Itu sering sekali. Ini ada pertanyaan itu. Di cover. Oh, di cover BPJS. Ada ya. Iya BPJS ya. Jadi ya pokoknya jangan pokoknya bisa datang ke rumah Dr. Muadin nanti. Di cover. Nih. Di cover. Obatnya mahal tapi di cover. Oh, di cover ya. Alhamdulillah ada yang cover ya. Dari Instagram Muadin nih. Dari Ardian Bayuani. Dok, maaf baru bergabung nih. Siklopospamid biasanya diberikan pada orang dengan penyakit apa dan fungsinya apa nih? Ini mungkin baru bergabung jadi mungkin tadi tidak apa-apa. Apakah untuk wanita ada alternatif obat lain bila memang mengganggu kesuburan ini? Gimana dokter? Jadi Bapak Ardi ya? Iya, Ardian. Bapak Ardian, jadi siklopospamid asalnya sejak mulai dibentuk adalah sebenarnya obat kemoterapi. Obat kemoterapi yang digunakan untuk berbagai kanker, misalnya tadi adalah leukemia, kemudian retinoblastom, kanker payudara, kanker Hodgkin, non-Hodgkin, maupun kanker ovarium. Nah, di sisi lain ternyata siklopospamid itu mempunyai salah satunya adalah efek imunosupresan. Nah, ketika mempunyai efek imunosupresan yang cukup bagus, maka dia bisa digunakan untuk supresi respon imun pada penyakit autoimun. Contoh yang digunakan yang penting adalah pada persiapan pasien untuk transplantasi. Itu juga diberikan obat ini. Jadi biar organnya yang ditransplantnya itu tidak di-reject, tidak ditolak. Seperti itu. Nah, itu yang digunakan di bidang kami, di bidang onkologi dan kanker. Kemudian kalau digunakan untuk imunosupresan itu tentunya sudah diatur, karena kalau kita menggunakan sebagai obat kemoterapi itu kita lewat infus dok, dengan dosis 600 mg per meter persegi. Sedangkan kalau untuk sebagai imunosupresan adalah sering digunakan sebagai obat oral, dan itu sudah ada sediaannya, sudah ada sediaannya seperti itu. Seperti itu. Begitu ya di Mas Adian ini. Terus ini alternatif lain misalnya tadi memang mengganggu kesuburan nih. Alternatif lain. Tentunya masih ada. Jadi tentunya masih ada alternatif lain, banyak tentunya. Dr. Agus pasti ahlinya bahwa ini adalah hanya salah satu obat imunosupresan. Tapi memang potensinya kuat, potensinya kuat. Ya. Jadi itu tadi sudah sampaikan Dr. Heru ya, Mas Adian. Saya tambah juga bahwasanya memang banyak sekali pilihan imunosupresan yang lain. Tapi memang siklopospamid ini memang Dr. Heru ya di autoimun itu salah satu alternatif terakhir pemberian. Jadi memang tidak di awal-awal, memang tidak di awal. Ini pertama enggak ya. Jadi tidak usah khawatir ya Mas Adian. Memang kalau nanti untuk yang sobat mati juga penyintas autoimun terutama ini kan yang ada autoimun ya, itu ada pilihan awal-awal mesti ada ya. Setiap penyakit autoimun itu beda-beda, dan siklopospamid memang salah satu pilihan terapi, tetapi tidak di awal. Tidak di awal. Ya di akhir tetap. Jadi apapun tetap dokter nanti kita memilihkan yang terbaik ya, terbaik dan dengan efek samping maupun risiko yang sangat minimal gitu, Mas Ardian ya. Ini juga dari Mbak Wina. Dari Mbak Wina sih, atau dari ini dulu dari Instagramnya penyintas autoimun nih. Dari Mbak Angger nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Dok, mohon penjelasannya tentang penebalan dinding rahim nih. Ya. Sebelumnya saya haid panjang berbulan-bulan dan pernah diberikan siklo injeksi 11 kali dan akhirnya di stop. Efek dari itu semua apa ya dok? Jadi tentang akhirnya jadi panjang berbulan-bulan karena pernah di siklo 11 kali.
akhirnya Iya. di stop. Apa kena efek dari siklofosfamat ini? Yang diinjeksi itu siklofosfamid atau Nah ini Mbak Angger ini siklofosfamat mungkin. ini cuma dari siklo injeksi nih. Mari saya jelaskan Iya, apa. oke ya. Ya, karena kalau disingkat nanti bisa ternyata obat Iya, lain. ternyata beda nanti. Jadi begini, penebalan dinding rahim itu disebut hiperplasia endometrium. Hiperplasia endometrium itu ada 4 tingkat, tingkat 1, 2, 3, dan 4. Jadi tergantung bagaimana gambaran secara histologinya. Nah, hiperplasia ini memang berkaitan dengan akhirnya pola haid. Nah, pada hiperplasia yang pada masa reproduksi, sering gangguannya selain meteoragi adalah menometeoragi. Jadi AUB di mana jumlah perdarahannya banyak. Dan tadi seperti yang kami sampaikan bahwa sebagian kecil akan berkembang menjadi kanker. Maaf tadi saya tidak bisa menjawab karena siklo yang dimaksud adalah siklo apa. Jadi saya hanya menjelaskan secara umum mengenai penebalan dinding rahim. Salah satu ketika ada hiperplasia endometrium yang bisa dilakukan adalah kuret. Jadi untuk melihat apakah dia hanya pengaruh hormon atau apakah mungkin ada tanda-tanda prakanker di endometrium dan sebagainya. Jadi gitu ya Pak Angger ya. Dan sebaiknya kontrol lah, lebih baik kontrol dulu lah, nanti evaluasi lebih lanjut bisa datang ke rumah sakit Dr. Mahdi. Ini Mbak Angger di mana ya? Lupa nggak di Jogja atau di mana? Tapi jelas ke dokter kandungan di ahli di onkologi ya, terdekat ya dokter ya, lebih bagus seperti itu. Ya. Ini dari Facebooknya rumah sakit Dr. Mahdi dulu nih, Facebook satu-satu nih. Jadi kenanga ya, pagi dokter ya, pagi juga. Saya sudah menikah 8 tahun 8 bulan, belum memiliki momongan. Saya pernah periksa di rumah sakit X Semarang ya, dan dinyatakan ada kista, tetapi dokter tersebut tidak menganjurkan diambil. Saya periksa hampir 5 bulan, setelah itu saya putus berobat dan Februari 2018 saya ada keluhan di bibir vagina itu, ada bintik-bintik merah sangat perih, diberi obat, dan setelah itu di vagina ada benjolan, kata dokter itu sejenis udun, dan akhirnya dilakukan kiret. Saya kalau datang bulan seringkali sakit di bawah pusar gitu. Nah ini bagiannya dokter. Dokter ini. Ya. Oh ini ada Pak. Tanya untuk hari jam praktek di rumah sakit Mati. Oh ini juga nih, bertanya nih hari jam di rumah sakit Mati. Nanti silakan datang ketemu dokter Heru di sini di rumah sakit Mati. Mungkin mau dijawab dulu dokter. Ya. Jadi yang pertama tadi ada kista tapi tidak dianjurkan operasi. Jadi kista itu ada 2 jenis. Kalau kecil bisa merupakan kista fungsional, dokter. Jadi kista fungsional adalah ovarium yang membesar sementara hanya terkait dengan pola siklus haid. Nah, kalau kista satunya, kista yang memang penyakit, tambah lama, tambah besar. Kalau itu pasti disarankan untuk diambil. Ya. Seperti itu. Tapi kalau tadi yang ada bintik-bintik gatal, mungkin hanya karena radang, dokter ya. Karena kewanitaan di situ memang relatif gampang radang, apakah karena bakteri, karena virus, karena jamur dan sebagainya. Yeah. Jadi tidak harus dioperasi ya. Jadi terus tidak harus. Dok, kenapa tidak dioperasi? Tetap dokter sudah memikirkan ya. Pasti sudah ada, sudah ditentukan karakternya dari kita tersebut. Jadi tidak serta-merta harus dioperasi, orang malah rata-rata atau mayoritas orang kan malah nggak berani operasi. Dan ini dokter nanti untuk yang tanya nih, hari jam praktek di rumah sakit Dr. Martin, mungkin bisa dokter baru menyampaikan ini. Kalau saya di sini, kalau yang sebagai supervisor di poli reguler hari Rabu. Hari Rabu ya, jam berapa dokter? Hari Rabu. Jam kerja ya. Jam kerja ya, oke. Kemudian kalau di Cendana hari Senin sama Kamis. Senin dan Kamis jam kerja juga nih ya. Iya. Jadi di Poli Cendana Senin dan Kamis di jam kerja, dan poli reguler di setiap hari Rabu Pak. Rabu ya. Rabu ya. Gitu ya Mbak Kenanga nih. Terus ini juga ada ini dok, apakah ada hubungan korelasi tidak mens beberapa bulan dan gejala kanker atau tumor?
Oh, jadi kalau mesnya beberapa bulan itu ada hubungan enggak dengan gejala kanker atau tumor ini? Sini. Ya, belum tentu ya. Jadi belum tentu. Bisa aja bahwa orang itu punya kanker atau tumor tertentu tidak mempengaruhi pola haidnya. Tapi juga ada lagi tertentu yang namanya tumor producing hormone, Dok. Ya. Jadi tumor tertentu yang memang memproduksi hormon sehingga akan mengacaukan gitu. Nah, kalau jenis tumor itu ya pasti akhirnya terganggu pola haidnya seperti itu. Begitu ya. Ini juga ada hubungan dengan bawahnya dokter ini dari Umi tadi. Dok, apakah pada anak gadis yang tidak mens hingga berbulan-bulan merupakan indikasi tumor atau kanker nih? Ini juga nih. Jadi berbulan itu tidak mens ini. Tidak selalu Ibu. Jadi anak teenagers awal-awal dari menstruasi usia 12 sampai 16 itu sering keseimbangan hormonnya memang belum terbentuk. Jadi poros antara ovarium, endometrium, hipofisis dan hipotalamus itu belum matur. Sehingga kadang-kadang bahkan kalau saya periksa tidak ada sesuatu kelainan fisiknya, hanya kita edukasi aja. Nanti matur sendiri. Iya, tapi kan namanya orang tua tetap ya Khawatir ya pasti dokter kan. Ini kok lainnya sudah pada mens, anak saya belum mens sampai lama sampai usia-usia ya. Apakah faktor psikis juga ada berpengaruh dokter? Betul ya. Mau ujian itu sudah kacau lagi. Atau WA-nya nggak dibalas sama anunya, yang sama gabetannya. Ya cuma dirit aja. Oh, tadi dari Mbak Win dari Instagram Mbak Mary nih, dari Instagram tadi. Dari Dok, apa perbedaan kista dan endometriosis ini? Ya, Mbak Win asli. Kista dan endometriosis perbedaannya apa ini, Dok? Ya. Jadi kista itu ada bermacam-macam. Ada yang kista namanya kista serous. Kista serous itu isinya cairan dan cairannya itu encer tuh. Ada namanya kista mucinous. Kista yang isinya kayak jelly-jelly. Kemudian kalau kista endometriosis ada salah satu jenis kista disebut juga kista coklat. Nah, kenapa? Karena isinya cairan kayak coklat tuh. Hemosiderin. Nah, kista endometriosis inilah penyebab utama ketidaksuburan pada wanita. Jadi endometriosis ini ada dua, endometriosis interna itu di dalam rahim, namanya adenomyosis, sejenis kayak miom. Kemudian kalau endometriosis eksterna itu di indung telur, namanya kista coklat itu. Seperti itu. Salah satu penyebab tidak subur tadi ya? Betul. Oke, gitu ya Mbak Winasi. Ini dari Facebooknya semakin banyak bertanya loh tadi. Padahal ini waktunya mepet nih, 5 menit belum ada nih. Dari Nyoman Sutriyani ya, Dok, saya dapus nih. Orang dengan lupus nih, ada miom 10 cm itu 4 tahun yang lalu. Mbak, sebentar Mbak, di atas. 4 tahun yang lalu. Tapi dokter bilang diabaikan saja karena fokus dulu sama pengobatan lupusnya. Gimana dokter? Mungkin ada solusi karena sedikit mengganggu pikiran. Terima kasih. Jadi ini ada miom 10 cm. Terus sampai sekarang sih suruh biarin aja, tapi mengganggu pikiran. Iya. Iya, Ibu, jadi miom adalah tumor jinak dari rahim. Dia tidak akan berubah, sangat kecil kemungkinannya berubah menjadi ganas. Nah, rahim sendiri itu aslinya ukurannya 7 cm, Dok. Rata-rata. Nah, kalau miomnya sendiri 10 cm itu sudah relatif besar. Kemudian kalau miom ini tidak bisa diharapkan dia mengecil atau hilang. Bahkan pada usia pasca menopause. Karena dia tumbuhnya tidak terlalu tergantung hormon estrogen. Nah, sekarang tergantung ibu apakah miom ini sudah mengganggu. Nah, mengganggunya itu pertama adalah secara fisik. Kalau dia besar, menekan, bisa sering pipis, kemudian kemeng dan sebagainya. Nah, itu mungkin sudah indikasi operasi. Yang kedua, mengganggu secara fungsi. Karena miom sebenarnya haidnya jadi banyak. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu jadi kombinasi antara besarnya, progresivitas antara besarnya, kemudian ada gejala tambahan enggak, itu yang menentukan apakah perlu dilakukan operasi. Operasi enggaknya ya. Gitu. Begitu. Tetap itu yang terbaik. Nanti yang jelas saya tambahkan juga untuk yang penyintas autoimun ini yang lupus ini ya, terutama yang lupus ini juga. Pokoknya apapun nanti kalau mau operasi tadi sudah sampaikan Dokter Heru, tapi terkait masalah operasi tetap kita harus menyiapkan kondisi fisiknya.
apapun ya saya sarankan tetap ngontrol autoimunnya, tetap dikontrol autoimunnya dengan apa? Dengan terapi atau pengobatan yang teratur, kemudian dan jaga fisik, jaga pikiran dan hindari stres. Itu sering saya sampaikan dokter. Hindari stres itu penting sekali karena Penting sekali itu. apapun penyintas autoimun Penting sekali. itu stres. Karena rata-rata memang umumnya penyintas autoimun wanita. Karena wanita itu berarti ya maaf dalam tanda kutip kan kadang sok baperan. Rata-rata sih. Dan ini Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian ya, Sobat Muardi terutama, ini kita memiliki Dr. Heru. Jadi kita punya nomor WhatsApp-nya komunitas autoimun ya. Silakan bergabung di komunitas autoimun di nomor WhatsApp-nya, silakan dicatat di 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi di 0852 8206 2239 ya. Silakan bergabung dan jangan kecewa dokter, ini kan kita kan jam 9 sampai jam 10 ini jam kerja ya. Jadi rekaman live streaming pada pagi hari ini ya, ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Siap. Jadi nggak usah kecewa. Jadi nanti saya mau pengen lihat Dr. Heru ya, itu bisa dilihat kembali nggak apa-apa di YouTube maupun Facebook. Dan jangan lupa ya, kalau misalnya sudah dilihat itu di follow, di like dan di subscribe. Jangan lupa subscribe dan di share pun di share karena memang tidak ada hoax di sini ya. Karena narasumbernya sangat hebat dan mungkin ini dokter ini karena waktunya sudah habis dan ini mohon maaf ya yang belum bisa dijawab pertanyaannya karena semakin lama semakin banyak. Ini waktunya udah mepet nih, kalau kita teruskan sampai jam 2 siang belum selesai. Mungkin dari Dokter Heru terakhir terkait masalah kesuburan ini dokter, mungkin ada pernyataan khusus untuk yang Sobat Muardi maupun penyintas autoimun sekalian ini. Silakan dokter. Ya, terima kasih Dr. Agus. Jadi sahabat Muardi, memang kesuburan adalah suatu masalah pasangan, artinya pasangan suami dan istri. Yang kedua, bahwa kesuburan dipengaruhi oleh multifaktorial. Nah, obat-obatan yang diberikan oleh seorang dokter pasti sudah diteliti, sudah diuji coba dan sebagainya. Contohnya pada obat hari ini, Ciklophosphamid, memang kalau diberikan tidak pas bisa mempengaruhi kesehatan, tapi kalau diberikan pas justru dia mempunyai manfaat yang lebih. Tapi di sisi lain saya setuju dengan Dr. Agus bahwa kita harus selalu mengelola stresor, mengelola stresor dan bagaimanapun kesuburan untuk dapat momongan adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira demikian. Ya, terima kasih ya Dr. Heru ya atas kehadirannya nih di acara Saya Kopi Hangat. Dan untuk Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian, ini nanti karena memang terbatas waktu ini 1 jam dokter ya. 1 jam tidak terasa. 1 jam itu udah habis nih. Dan ini kita belum minum ini, belum sampai kopi di acara ini. Jadi setiap hari Rabu ya jam 9 sampai jam 10 nanti jangan kecewa, nanti untuk insya Allah minggu-minggu depannya nanti kita akan hadir lagi. Dan ini udah episode udah agak banyak nih dokter, ini mungkin sekitar episode 64 ya, 63 episode ya. Jadi silahkan nanti bisa dilihat kembali di YouTube maupun Facebooknya Rumah Dr. Muardi. Dan sekali lagi terima kasih sekali atas kehadiran Dr. Heru ya di acara Saya Kopi Hangat ini. Kita akan bertemu kembali di minggu depan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi dokter. wabarakatuh.